Puji Tuhan, kembali saat ini kita datang di hadapan Tuhan, masih dalam seri Roh Kudus, karena kita sedang hari-hari penantian Roh Kudus, hari-hari di mana kita sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus di situasi yang genting ini. Karena kita tidak mampu melangkah, kita tidak mampu untuk melawan, kita tidak mampu untuk menghadapi semua kenyataan sekarang. Tapi dengan kuat kuasa Roh Allah, dikatakan bukan oleh kuat dan gagah, tapi hanya oleh Roh Allah kamu dapat melakukan perkara-perkara Allah yang besar. Sebab itu saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita datang pada perenungan kebenaran firman Allah, saya ingin mengajak kita sehati di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kembali Tuhan mengingatkan kami, Tuhan melawati kami, Tuhan datang bersama kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami, tapi kami tahu ada kuasa Roh Kudus yang telah diberikan sebagai andalan kami, sebagai alat yang memampukan kami, sebagai pribadi yang dapat menghibur, menguatkan, memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Seberapa lama Tuhan kehendaki kami hidup di atas muka bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya, berkati setiap anakmu, setiap pendengar, bahkan kami semua yang bersama-sama ada dalam siaran pada saat ini. Urapi dengan hadirat Tuhan, urapi dengan kuasa Allah, sehingga pemberitaan firman Allah boleh dapat berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebuah pujian yang kita akan sama-sama menyanyikan di hadapan Tuhan, Allah Roh Kudus. Glory buat nama Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Glory buat nama Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, menghadapi situasi yang semakin meruncing, semakin mendukacitakan banyak manusia, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kematian masih tetap berjatuhan di mana-mana. Bahkan di Amerika Serikat, lebih dari 100.000 penduduknya terkena wabah corona. Bahkan hal ini melanda seluruh dunia. Kita tidak tahu dan dimanapun
virus ini sedang melanda. Tapi satu kepastian kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Allah adalah kekuatan Allah yang telah diberikan bagi kita, dan peran Roh Kudus bagi kita menjadi sangat penting. Dan itu sebabnya penting untuk kita mengenal, mengetahui, memahami tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah bagian renungan kita yang kita akan bahas pada saat ini. Berangkat dari Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Gereja di seluruh dunia memperingati hari ketuahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap pribadi kita, bagi setiap orang percaya. Dan itu sebabnya kita lihat bahwa di dalam ayat pembacaan kita, paling tidak ada 2 kata kunci sebagai tugas daripada Roh Kudus diberikan kepada kita. Yang pertama, Dia dimeteraikan. Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Dan yang kedua, Roh Kudus dijanjikan. Jadi dari teks ini berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Kita tahu bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika manusia berdosa, manusia jauh dari Allah, sehingga dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dalam perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu saja yang menerima Roh Kudus, seperti imam, nabi, orang-orang tertentu yang ditabiskan dalam satu jabatan tertentu. Sehingga dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan hanya pada saat Allah menghendaki orang-orang tertentu untuk melakukan sesuatu. Misalnya di dalam Keluaran 28 ayat 3. Di sana dikatakan, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi hanya bersifat sementara. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus diberikan tidak dalam kaitan untuk sementara, tapi Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Artinya, ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita, menebus kita dari segala dosa kita, sehingga kita boleh dapat diselamatkan. Kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian lama, hal lain lagi, Roh Kudus hanya menghinggapi seseorang dalam satu peristiwa tertentu. Misalnya Bilangan 24 ayat 2 dan 3. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, dan seterusnya. Tetapi faktanya bahwa Bileam disesatkan dan pasti tidak pernah akan diselamatkan. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus yang diberikan itu bisa ditarik kembali, seperti dalam 1 Samuel 11 ayat 6. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Allah yang dijanjikan, yang diberikan kepada kita, menempati hati kita, menyertai kita, menyatu dengan kita, ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita. Dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 18,
Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Roh Kudus adalah yang dijanjikan dan sudah digenapi pada hari Pentakosta. Jadi secara status, Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan bagi setiap orang percaya di segala zaman. Ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh mau menerima Dia, Roh Kudus akan menempati hati kita. Kepada jemaat di Efesus pasal 19, Paulus berkata kepada mereka dan bertanya, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Tuhan? Artinya persyaratan untuk kita menerima Roh Kudus, kita percaya kepada Yesus, kepada penyelamat kita, kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Ada beberapa peran dari Roh Kudus yang dapat kita lihat. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita. Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apa yang dimaksudkan dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus? Pertama-tama kita harus memahami fungsi meterai pada zaman dahulu, di mana meterai berfungsi untuk 3 hal. Menjamin sifat asli dari suatu benda. Jadi ada benda yang diterima harus dijamin keasliannya. Jadi meterai berarti benda itu orisinil, bukan bajakan, bukan kopian. Biasanya ini berlaku bagi surat-surat penting atau keputusan raja. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 8, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Jadi dimeteraikan menunjukkan kepada keaslian. Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan KW, bukan imitasi, tapi asli. Dan itu sebabnya kita yakin bahwa Roh Kudus yang kita terima adalah tanda yang benar. Yang berikut kita lihat, apa maksud dimeteraikan? Dimeterai artinya tanda kepemilikan, bukan saja orisinil. Jadi ketika benda itu kita beli, barang itu kita bayar, sejak saat itu barang itu menjadi milik kita. Dimeteraikan berarti menjadi milik sah kita. Ketika kita percaya Roh Kudus, percaya Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, Roh Kudus itu yang dimeteraikan bagi kita menjadi milik kita. Dan hal berikut, bahwa Roh Kudus adalah jaminan keamanan bagi kita. Jadi tanda kepemilikan, meterai, menjamin keamanan kualitas dari suatu barang. Kiriman yang dikirim pasti adalah kiriman yang baik dan tiba dengan selamat ke tujuan kepada pemiliknya yang menerima meterai itu. Jadi Roh Kudus menjamin dan memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah dimeteraikan, kita sah menjadi pewaris kerajaan Allah, kita sah menjadi milik Allah, kita sah menjadi umat Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita bukan orang yang kemungkinan akan diselamatkan, tapi pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak Allah. Bagaimana kita yakin bahwa kita memang benar-benar adalah anak Allah? Dengan adanya Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 14 dan ayat 16 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus, maka saudara menjadi anak Allah. Jadi di sini ada hubungan timbal balik. Di satu sisi Roh Kudus yang diam dalam diri kita membuktikan bahwa kita anak-anak Allah. Tapi di sisi lain bahwa status kita adalah anak Allah oleh pekerjaan Roh Allah itu sendiri dalam diri kita. Sebab salah satu pekerjaan dalam Roh Kudus dalam diri kita dikatakan Roh Kudus bersama roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dipercayakan Allah, warga kerajaan Allah, bukan karena kesaksian kita, bukan karena pengakuan kita semata, tapi roh Allah yang ada di kita bersama-sama dengan roh kita mengakui bahwa kita adalah pewaris, dimeteraikan oleh roh Allah. Hal kedua, Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata jaminan di dalam ayat 14 itu dikaitkan dengan penebusan kita. Kalau kita bandingkan 2 Korintus 1 ayat 22, dikatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Juga dalam 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dari ayat-ayat di atas ini terlihat bahwa untuk orang percaya disediakan segala berkat sorgawi. Yang saat ini kita belum lihat, yang saat ini kita belum terima sepenuhnya, tapi diberi jaminan. Jaminan Tuhan, pemberian Tuhan ini pasti akan dilengkapi, akan disempurnakan. Sebab kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Itulah jaminan. Kata jaminan dalam bahasa Yunani memakai kata arabon, berarti uang muka, DP. Kita telah menerima pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Roh Kudus yang diberikan adalah arabon, pemberian, jaminan bagi kita bahwa kita kemudian akan disempurnakan ketika Tuhan datang, kita menjadi sama dengan Tuhan. Sudah dikatakan, kelihatan di sini bahwa penekanan memeteraikan kita menjadi jaminan bagi kita adalah kita menerima keselamatan pasti yang disediakan bagi Tuhan. Seringkali orang bertanya, apakah saudara selamat? Banyak tanggapan, mudah-mudahan, wait and see. Tapi bagi anak Tuhan ada satu kepastian. Paulus berkata, baik aku hidup, baik aku mati, aku ada dalam Tuhan. Jadi hidup kita pasti selamat. Mati adalah untungku, hidup adalah bagi Kristus. Sehingga bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak takut akan situasi yang semakin mencekam ini. Sebab memang dalam 2 Timotius 3 ayat 1-3 dikatakan di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kita sedang melihat masa yang sukar. Hal-hal yang sukar ini belum seberapa. Semakin hari ke depan semakin ada banyak kesukaran. Tapi terpujilah nama Tuhan, Roh Kudus sebagai pembaru, sebagai penguat, sebagai jaminan, sebagai meterai yang diberikan untuk memampukan kita melangkah bersama dengan Dia. Sebab itu dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara dan saya harus yakin bahwa kita sudah selamat, kita sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Proses pemeteraian, proses janji ini akan bersifat dinamis, tidak langsung, tapi bertahap. Makanya Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka adalah milik Kristus. Perkara lama sedang lenyap, yang baru sedang datang. Dalam proses,
Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sudah sama seperti Allah. Tapi kita telah diberi jaminan bahwa Roh Kudus akan semakin membaharui kita. Paulus berkata, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, dari kemenangan datang pada kemenangan, dari sesuatu yang indah kepada sesuatu yang lebih indah. Apa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus adalah pengalaman indah. Perhatikan para rasul, pada Kisah Rasul, semakin indah penyertaan Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung muka bumi. Sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja, masih berkarya. Roh Kudus belum pensiun. Dan dia ada buat saudara dan saya. Sudah dijanjikan. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus memampukan kita melaksanakan misi Kristus. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mendapat jaminan dan meterai sebagai anak Allah untuk tugas misi bagi keselamatan semua bangsa. Tugas utama gereja adalah tugas amanat agung, tugas misi memperkenalkan Yesus kepada orang lain, memperkenalkan Yesus kepada keluarga, kepada teman kita, pada saudara kita. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka pesan Yesus yang pertama menyadarkan mereka dalam Yohanes 20 ayat 21, di sana dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita lihat, hari pertama sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, selain dia menghembuskan mereka dengan roh, selain dia memberikan damai sejahtera kepada mereka, Yesus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku menjadi saksi, sekarang aku akan pergi, kamu akan menjadi saksi. Pelanjut tugas, tongkat ekstafet pelayanan misi Allah. Jadi dalam Kisah Rasul, kita menjumpai, berbetulan hari-hari ini kami membaca Kisah Rasul dalam renungan setiap pagi. Nah, di dalam Kisah Rasul kita lihat kisah para rasul, artinya kisah perbuatan Roh Allah melalui para rasul. Saya pernah mendengar ada seorang yang mengajar, dia memang bukan gembala, bukan pendeta, bukan guru, tapi Anda tahu kenapa dia dipercayakan mengajar kisah para rasul. Dia berkata, kisah para rasul artinya kisah rasul-rasul yang parah. Enggak ada kaitan di situ. Bukan parah. Kisah perbuatan Roh Allah melalui pelayanan para rasul. Dan ini adalah tugas misi utama kita. Makanya di dalam ayat awal kita dikatakan Roh Allah mengutus kita. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan segala bangsa muridku. Ini adalah amanat agung, perintah agung komandan kita. Dan kita tahu bahwa perintah agung ini bukan cuma perintah harian, tapi perintah kekal, berlaku seterusnya dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita tahu bahwa Roh Kudus ada untuk menjadi bagian kita, dan itu sebabnya marilah kita tetap teguh dalam Tuhan, andalkan kuasa Roh Allah dalam kehidupan kita. Dia pasti memberkati kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Dan
hari-hari terakhir ini, walaupun bencana wabah corona melanda dunia, tetapi Tuhan sedang memberi perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang bersungguh-sungguh kepadamu dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Sebab itu secara khusus hamba-Mu berdoa, Tuhan memberi kekuatan, memberikan harapan, memberi semangat bagi setiap anak-Mu, sehingga mereka boleh berlari kepadamu, memohon kekuatan dari kuasa Roh Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, Tuhan lindungi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diimpunkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja, tertolong dalam nama Yesus. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah kejiwaan, psikologis, Tuhan pulihkan sehingga melalui kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan saja diagungkan dan dibesarkan. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian, dan adalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.